Sore Pak Charles. Selamat sore Ibu Ismi, Ibu Umi, dan menunggu Sehat doa. Adik Umi. Siap, selalu sehat nih. Ibu ini selalu semangat. Siap jadi ketua, siap kerja tugas itu. Yes. Ibu Ismi, Yang paling ganteng sendiri adalah. Ibu Ismi, kemana kabar? Sehat kok? Aduh Pak, sehat dan tidak sehat disehat-sehatkan Pak. Semua tuntutan nih. Ibu Beatrix, apa kabar? Kabar baik, Jamara tadi off kamera betul-betul di jalan dalam Siap, perjalanan memang. pulang. Di sekolah agak parah di penjaringan, makan. Nilai tadi justru sunyi saja, aduh minta maaf ya. Sunyi karena kita juga masih belum terlalu mengerti itu materinya, Bu. Iya, betul. Yang alur Gitu, bagja nih saya juga Bu. pusing dengan itu pertanyaan-pertanyaan tuh. Iya nih, minta maaf. Kemarin sempat lihat dan memang buatnya sampai di situ, sampai di bagian yang B-nya tuh. Pak sudah buat ini, Ibu di sini sudah pada buat yang ini kuis tuh, pengisian kuis. Belum. Sudah. Belum. Belum. Orang Kan, tagihan kan kemarin. ada di ruang habis di apa itu yang komunikasi apa? Saya lihat Pak Charles sudah bertanya tuh. Yang ruang komunikasi itu. Oh, sudah. Terus Sudah, diklik sudah. selanjutnya itu kan ada kuis toh, pengisian kuis. Iya. Yang 3 pertanyaan tuh. Iya. Kita sisa siapa yang belum Ibu Elok. Saya belum kayaknya. Elok. Ibu Elok belum masuk. Sepertinya Ade Umi juga belum itu yang di ruang Belum. komunikasi itu. Belum. Kita tunggu Ibu Elok ya. Oh ya, sudah. Ibu Elok, apa kabar? Baik, Kak. Aduh, lambat masuk. Iya. Tadi malam saya masuk ke room 1, Ibu Wulan punya room. Aduh. Iya. Kita buat apa nih? Buat visi. Ya, tentukan visi dulu. Ini. Ibu Yulian, Halo. Ade Umi. Membuat visi guru penggerak. Lagi. Ini Pak Charles mulai buka Su. Iya, baik. Selamat sore. Sore. Nanti saya akan serahkan ke kita punya Ibu moderator yang sudah ready. Jadi kita langsung saja diskusi. Kita punya waktu tadi dilihat itu 95 menit. Tapi mungkin kalau kita lebih cepat juga tidak apa-apa. Nanti kita sesuaikan saja. Jadi nanti untuk panduannya nanti kita akan dipandu oleh Ibu Beatrix ya. Ibu Beatrix. Yang pertama itu kita membuat apa? Jadi disampaikan kalau membuat visi duluan ya, kita buat visi. Mungkin dari visi ini nanti kita di sebelah dia punya mic-nya. Ya. Ya, lebih nanti kita tukar pikiran dulu nanti untuk visi masing-masing. Bisa juga kita tambahkan dari visi sekolah. Nanti mungkin Ibu Beatrix bisa pandu kita kok. Nanti mungkin bergantian satu-satu nanti ya. Oke, siap. Oke, baik. Silakan Ibu Beatrix, waktu dan kesempatan diberikan. Aduh, ini mau pandu apa ini? Ini sama-sama bingung. Oke, jadi kita hari ini mau buat izin presentasi.
presentasi yang tadi ya. Yang mana tadi? Aduh, Bunda Maria. Jadi nanti oh ya izin. Tugas kita itu yang pertama menentukan satu visi bersama. Visi ini kita buat dalam bagaimana Ibu? Aduh minta maaf ini ada anak kecil ini jadi dia agak ribet. Ini menentukan visi bersama, membuat pernyataan prakarsa perubahan berdasarkan visi. Kemudian yang ketiga, merancang satu rencana perubahan sesuai alur baca. Berarti yang pertama kita menentukan visi dulu. Ini kita tentukan visi ini berdasarkan itu yang berdasarkan pertanyaan nomor 2 atau bagaimana? Kita menentukan satu rumusan visinya. Mungkin yang tadi tuh Bu, apa untuk masalah pembuatan satu visi bersama tuh, itu tadi menurut fasilitator apa kita membuat masing-masing, setelah itu nanti kita rumuskan dirangkum menjadi satu. Di 5 kepala ini kita membuat masing-masing, setelah itu kita paparkan terus kita rumuskan menjadi satu. Kalau menurut saya begitu tadi dari Bapak Fasil yang menjelaskan, atau bagaimana? Oh, siap Ibu, ini tadi kurang mengikuti. Benar Ibu. Baik, untuk yang tadi Pak Fasil sudah jelaskan, nanti kita mungkin kasih tahu dulu kita punya visi masing-masing. Setelah itu nanti kita kolaborasi untuk pilih ya, begitu supaya lebih cepat dan lebih apa ya, sama-sama semua masukan gitu. Jadi kayak tadi kebetulan yang saya sudah buat itu memang sudah sampai di B itu. Dan itu visinya saya, nanti bisa teman-teman juga bisa tambahkan sebentar. Kalau saya itu mewujudkan peserta didik yang kreatif gitu. Tapi mungkin sebentar mungkin Ibu Ismi, Ibu Umi, Ibu Beatrix, Ibu Elo juga bisa tambahkan. Kita kolaborasi dengan visi dari sekolah juga mungkin begitu, supaya kita pakai untuk jadi satu visi kita bersama. Gitu mungkin. Dari yang lain, silakan Ibu. Mungkin ini tadi apa yang dijelaskan sama Pak Charles, beliau sudah membuat visi. Terus sekarang siapa yang bagian menulis? Kalau hanya ngomong saja kan tidak tahu. Ketua tentukan yang bagian menulis dan presentasi. seperti biasa kita punya tim IT. Tolong ya Bu. Ayo Adik Umi, gerak Su. Tadi dari saya itu mewujudkan peserta didik yang kreatif. Mungkin ada tambah-tambah kata-kata begitu supaya kita buat klop atau tambahan lagi. Jangan kreatif saja. Gitu. Ya, silakan Ibu Umi. Mewujudkan peserta didik mewujudkan peserta didik yang kreatif. Ya, itu punyanya Pak Charles tadi itu. Ya, punyanya Pak Charles. Kalau punyanya saya itu mewujudkan generasi yang mampu. Ini kan ya sama seperti tadi Pak
Fasil bilang agak curi-curi dari sekolah punya sedikit. Ah, kalau punya saya mewujudkan generasi yang mampu berproses dengan semangat cinta iman dan ilmu, tanggap terhadap perkembangan zaman dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Kalau dari saya begitu, Ibu. Silakan, Ibu Umi. Kalau dari saya, maaf ya, karena kami ini PAUD, jadi saya harus memakai kata holistik. Jadi kalau saya punya itu menjadi garda terdepan dalam pendidikan holistik, membentuk fondasi moral dan spiritual sesuai dengan profil pelajar Pancasila melalui Merdeka Belajar. Oke. Oke, silakan Bu. Ya, kalau saya kebetulan sekolah kami itu sekolah pusat keunggulan. Jadi dari visinya sendiri terwujudnya sekolah sebagai SMK pusat keunggulan yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan yang berkarakter Pancasila, terampil dan berdaya saing global. Oke. Kalau Ibu Elok, mungkin ini yang kita punya masing-masing bisa tulis di kolom chat supaya Ibu Umi bisa melihat mungkin, dan kita sama-sama juga bisa melihat dan nanti bisa menyatukan visi dan misi kita masing-masing. Oke, punyanya Ibu Elok, terwujudnya insan yang memiliki kecerdasan spiritual, emosional, dan intelektual, serta berbudaya lingkungan. Oke, jadi setelah penyatuan visi dan misi, mungkin kita lanjut ke bagian yang mana? Pemaparan visi dan misi masing-masing, kita lanjut ke penyatuan satu visi bersama, kok, Bapak Ibu? Iya, tentukan satu. Oh, oke. Kalau begitu, mari kita menyimpulkan, menyatukan. Tapi yang jadi pertanyaan saya ini, Bapak Ibu, emangnya kalau visi ini harus mulai dengan kata mewujudkan. Kayak di mana-mana gitu cari harus mewujudkan. Ya, kan? Iya, bisa kata karena visi itu mungkin ini Bu, impian ke depan untuk anak, makanya kan mewujudkan itu. Siap. Baik. Ini kita bisa gabung sudah mungkin, tapi saya lihat ini ada karakter profil pelajar Pancasila ini melekat sekali hampir di semua, jadi kita bisa mungkin di akhirnya tuh kita. Ya, di akhirnya pasti harus ya, profil pelajar Pancasila. Iya. Ya. Jadi kita bagaimana terwujudnya yang mau kita kembangkan berdasarkan mungkin juga berdasarkan pengalaman atau materi dari modul 1 dan modul 2 kah? Seperti mewujudkan nilai peran sebagai guru penggerak dengan berkaitan dengan Ki Hajar. Jadi terwujudnya itu ada perkembangan zaman juga boleh tuh.
Oke, perkembangan zaman. Sabar. Berarti terwujudnya ada karakter pelajar Pancasila, profil pelajar Pancasila, kemudian perkembangan zaman, kemudian kalau yang peserta didik yang kreatif sudah masuk di profil pelajar Pancasila. Iya, Kemudian iya. ya perkembangan zaman. Kalau saya punya cinta, iman, dan ilmu itu ini moto sekolah, jadi saya kasih masuk di situ. Kemudian kalau ya keunggulan, kayak ada kata unggul begitu kok terwujudnya. Soalnya saya lihat di banyak sekolah yang pakai kata unggul dalam apa begitu. Iya, iya. Kami punya juga ada dalam unggul, tapi saya tahu lah. Lupa juga visi sekolah nih, tidak hafal. Pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan Pancasila dan terampil, ya. Perkembangan zaman sudah juga masuk di berdaya saing global. Kemudian kecerdasan intelektual, emosional, spiritual, dan berbudaya lingkungan. Ya boleh. Ya, yang holistik juga bisa masuk karena kemarin kan ada materi juga yang berkait holistik ini kayak luas, materi yang luas tuh Bapak Ibu. Kemudian fondasi moral dan spiritual itu kayaknya sudah masuk di profil pelajar Pancasila kah? Fondasi moral dan spiritual, membentuk fondasi moral dan spiritual sesuai dengan ya Pancasila melalui Merdeka Belajar. Berarti sudah ya siap Ibu Ismi. Silakan. Kalau kami TK itu karena kenapa saya pakai membentuk fondasi, karena di TK itu fasenya itu fase fondasi kalau untuk ini kelompok bermain itu. Kelompok usia dini itu fase fondasi, tapi untuk fasenya kelas 3, 4, 5 itu saya nggak tahu itu fase apa. Kalau di kurikulum Merdeka kami punya itu fase fondasi. Siap Ibu, terima kasih. Benar, karena fase yang paling dasar lah untuk pendidikan itu ada di taman bermain, di TKK. Sekarang sudah ada beberapa kata terwujudnya, kemudian ada profil pelajar Pancasila, kemudian unggul, terus apa lagi tadi? Apa lagi tadi Bapak Ibu? Perkembangan zaman kah? Perkembangan zaman. Ya, jadi dari ini mungkin ada tambahan lain, ada kata-kata pilihan supaya bisa digabungkan menjadi satu visi. Mungkin terwujudnya pendidikan yang unggul sesuai dengan profil pelajar Pancasila melalui Merdeka Belajar, begitu kan? Pendidikan. Boleh. Itu juga boleh. Terwujudnya pendidikan yang unggul. Generasi saja, terwujudnya generasi. Oh iya. Jadi fokusnya ke Ya. terwujudnya generasi yang unggul. Terwujudnya generasi unggul. Karakter sesuai profil pelajar Pancasila melalui Merdeka Belajar. Sesuai profil pelajar Pancasila melalui Merdeka Belajar. Lalu Merdeka Belajar. Oke. Terwujudnya generasi unggul sesuai begini kok Bapak Ibu.
Terwujudnya generasi unggul sesuai profil pelajar Pancasila melalui Merdeka Belajar. Karena kan sesuai profil pelajar Pancasila kan untuk mandiri aktif profil pelajar Pancasila. Siap, Pak Charles, silahkan. Mungkin kita gabung-gabung tambah dengan yang teman-teman punya yang lain. Mungkin terwujudnya generasi unggul dalam kecerdasan emosional, intelektual, begitu Pak. Tambah yang tadi Ibu Elok punya tuh bagus. Jadi ada yang kita mau capai begitu. Dari dia punya intelektual, dia punya spiritual juga. Terwujudnya generasi unggul, coba ulang. Terwujudnya generasi yang unggul dalam yang kecerdasan, memiliki kecerdasan yang memiliki kecerdasan spiritual, emosional, dan intelektual. Iya. Gitu. Terusnya generasi unggul yang memiliki kecerdasan spiritual, emosional, dan intelektual. Ya, sesuai profil pelajar Pancasila melalui Merdeka Belajar. Mungkin kita tambah itu kok. Oke, begini kah? Terwujudnya generasi unggul yang memiliki Oh salah. Ya, yang memiliki kecerdasan spiritual, emosional, dan intelektual sesuai profil pelajar Pancasila. Oke. Sepakat toh, Bapak Ibu? Kita ini rangka-rangka dulu. Melalui Ibu. Yang tadi itu terakhir tuh ditambah melalui Merdeka Belajar. Iya, melalui profil pelajar Pancasila melalui Merdeka Belajar. Iya, sudah. Iya. Berarti selanjutnya kita buat apa lagi, Pak? Aduh, Ibu bisa, Pak Charles bisa izin KB jemput anak pulang pembinaan di gereja. 5 menit. Jadi setelah kita buat ini visi, kita tentukan dulu ini. Kalau kita menggunakan ini visi, kita sepakat. Jadi mungkin dari ibu-ibu kita sepakat kok terwujudnya generasi unggul yang memiliki kecerdasan spiritual, emosional, dan intelektual sesuai profil pelajar Pancasila melalui Merdeka Belajar. Kita kalau sepakat, oke. Berarti nanti dari sini baru kita masuk ke, kita kan sudah sepakat ini, berarti kita buat satu pernyataan prakarsa perubahan lagi. Jadi kayak misal kalau tadi saya punya di kreatif itu saya rencana buatnya itu mengembangkan pembelajaran yang meningkatkan kreativitas anak. Itu di pernyataan prakarsa. Nah, karena ini kita punya visi ini kan bukan hanya kreativitas saja. Ini sudah banyak ini. Jadi mungkin kita bisa mengembangkan begitu kecerdasan sesuai dengan profil pelajar Pancasila, atau dari ibu-ibu mungkin ada masukan? Iya, Ibu. Silakan, Ibu Ismi. Pak, mohon maaf, saya mau tanya dulu. Yang bagian kedua tuh kita kembangkan lagi dari visi yang sudah kita sepakati. Iya. Itu satu pernyataan saja, Ibu. Kayak tadi yang saya punya itu, saya punya visi itu mewujudkan peserta didik yang kreatif. Nah, itu saya buat dia punya pernyataan prakarsa perubahan itu
saya buat itu mengembangkan pembelajaran yang meningkatkan kreativitas. Nah, kalau lihat dari kita punya ini, kita bisa buat apa, mengembangkan, kalau saya punya kan lebih spesifik, yang mau ditingkatkan itu dia punya kreativitas. Nah, ini kita punya secara umum, jadi mungkin kita buat secara umum juga, meningkatkan kecerdasan yang 3 ini, sesuai dengan profil pelajar Pancasila, atau mungkin ada masukan dari Ibu-ibu, silakan. Kalau tadi visi yang sudah kita sepakati itu kan terwujudnya generasi unggul. Iya, Berarti ini unggulnya tuh unggul dalam hal apa? Unggul semuanya begitu. iya, spiritual, emosional, dan intelektual ini. Yang mana di dalamnya ini ada profil pelajar Pancasila itu yang kita mau tingkatkan. Atau kita kasih spesifik lagi kah di bagian visinya, supaya ada apa yang kita mau targetkan untuk dicapai begitu. Atau terwujudnya generasi kreatif, inovatif, sesuai profil pelajar Pancasila melalui Merdeka Belajar. Nah, mantap, itu juga bagus. Jadi ada di punya visi yang kita mau capai begitu. Iya, visi yang dicapai nanti itu yang Pak punya itu, yang ini kreativitas Kreatif itu. dengan inovatif begitu. Atau mau tambah lagi beberapa dimensi dari pelajar Pancasila boleh. Selain kreatif, apa itu, berpikir kritis juga boleh. Mungkin dari Ibu Elok ini kayaknya ada mau sampaikan sesuatu nih. Dia Ibu Elok sudah biasa diam-diam begini nanti selesai. Nah, Ini maksudnya ini tidak perlu dibuatkan misinya dulu atau langsung kita tentukan prakarsa perubahannya? iya, langsung dari visi itu kita langsung tentukan. prakarsa, Dek. Iya, Nah, dari prakarsa itu kita harus sesuai dengan kita punya visi itu. iya. Nah, Kayaknya sedangkan kita pun visi kita terlalu, ini kan unggul, memiliki cerdas spiritual, emosional, intelektual. Jadi kalau kita mau mengambil prakarsanya yang tentang kreativitas, nggak masuk. Masuk juga, itu kecerdasan intelektual kan masuk di situ. Ini Iya, umum masuk sekali itu. kalau bisa berarti Ibu Elok ya. ya bisa masuk. Kalau emosi, emosional, spiritual, emosional, intelektual itu masuk. Kreativitas juga masuk dalam intelektual. Oke. Ya, Mungkin ada kalau tambahan lagi kita Kak, ambil selain yang prakarsa perubahannya mau ambil yang aspek mana nih? Kalau iya, mungkin dilihat dari karakter kok budaya anak-anak sekarang dalam penggunaan teknologi yang itu kok atau bagaimana? Prakarsa bisa Ibu. perubahan. Eh, prakarsa perubahan. Prakarsa perubahannya mungkin eh, meningkatkan kemampuan literasi anak didik mungkin Bisa. atau
atau kita punya visi ini kayaknya terlalu luas dan umum ya. Kita lebih alangkah lebih bagus kita di yang spiritual, emosional, intelektual ini kita lebih spesifikkan saja mungkin. Yang memiliki apa begitu. Kalau visi kan memang umum, Dewa. Visi kan memang umum, terus dijabarkan dalam misi kan. Oh iya. Ya, visi kan memang gambaran secara umum, target yang akan dicapai secara umum, terus langkah-langkah mencapai target dijabarkan dalam misi. Dalam misi. Oke. Berarti di prakarsa perubahan ini yang kita detailkan, kok Ibu? Iya. Atau kita bisa coba loncat ke poin 3 dulu kok. Kayaknya kalau poin 3 itu lebih banyak itu. Tidak bisa, Dek. Ini harus berurutan. Dari visi kita harus buat prakarsa dulu. Dari prakarsa itu yang kita bisa membuat ini alur bagjanya itu. Apa ya? Kita mau kembangkan apa begitu? Kayak Satu perubahan. Prakarsa perubahan. Kalau di sini itu kan Ini ada yang dimaksud meningkat. prakarsa perubahan itu seperti apa? itu Perubahan. Ini yang dimaksud dengan prakarsa perubahan itu yang ini ada pilihan nih, ada meningkatkan kreativitas anak. Terus ada lagi yang ini apa literasi. Harus memilih itu saja kah? Ini prakarsa perubahan pojok literasi. Hanya ada 2, pojok literasi dengan ini. Berarti tentukan satu saja. Dengan kreativitas. Berarti meningkatkan kemampuan literasi anak didik begitu? Prakarsa perubahannya atau? Belajar. Kita tidak bisa tanya di Pak Al kah? Yang ini nih prakarsa perubahan itu? Atau bagaimana Pak Charles? Prakarsa perubahan itu kalau dicontoh itu kan hanya ada 2. Apakah dari 2 itu ya kita harus pilih salah satu? Sepertinya bisa juga kalau kita mau capai semua. Tapi kan kalau kayak tadi saya punya itu kan saya sudah spesifik yang saya buat itu spesifik di bagian visi yang mewujudkan kreativitas. Nah, dari situ kan kita nanti yang saya punya buatkan, saya mau kembangkan di prakarsa perubahan itu, mengembangkan pembelajaran yang meningkatkan kreativitas anak. Nah, dari situ yang nanti ke bagjanya itu, saya buat lagi di situ untuk buat pertanyaan apa yang saya harus lakukan untuk meningkatkan kreativitas anak-anak gitu. Kayak media apa yang harus saya lakukan gitu. Jadi nanti dia sudah berurutan begitu. Iya, itu sudah di bagjanya. Iya. Jadi nanti dari visi turun ke prakarsa perubahan, langsung ke bagjanya itu dari membuat pertanyaan untuk B-nya itu bagian B.
Kamu goreng ini sendiri toh, Nak. Bagaimana ibu-ibu, kita mau tingkatkan atau kembangkan apa di prakarsa perubahan ini dari kita punya visi itu? Saya coba share contoh orang ya. Ya, silakan Ibu. Mewujudkan suasana belajar yang menyenangkan. Oh bagus nih Ibu Umi. Prakarsa perubahannya kayaknya bisa masuk di kita punya yang ini. Jadi ada pembelajaran menyenangkan, ada teknologi, ada kreativitasnya. Bisa Ibu Umi kayaknya. Masuk, bisa masuk. Bagaimana Ibu-ibu, Ibu Ismi, Ibu Elok? Iya, bisa pakai semuanya ini. Menyenangkan, integrasi jadi masuk yang tadi itu. Intelektual, P5-nya juga masuk. Iya, jadi bagaimana? Iya, bisa. Kalau dari saya bisa, mungkin dari ibu-ibu lain atau ada mau tambahkan atau edit bisa disampaikan. Ya, Ibu Ismi. Berarti kalau mengambil prakarsa perubahan seperti begini, berarti tetap nanti prakarsa perubahannya itu di ini kreativitasnya, Pak. Begitu. Bisa ambil bagian kreativitas dengan kita integrasi juga dengan pembelajaran yang menyenangkan. Iya, menyenangkan. Jadi nanti pembelajaran menyenangkan itu nanti ada kaitannya dengan guru yang apa yang harus guru lakukan dan juga untuk meningkatkan kreativitas anak-anak itu apa yang guru lakukan dan juga hubungannya dengan siswa-siswa apa yang nanti mereka lakukan untuk kembangkan mereka punya kreativitas. Mungkin seperti itu kok. Dari teman-teman lain silakan. Baik, Ibu Beatrix, kita tadi sudah sepakat untuk pakai yang tadi, terwujudnya generasi unggul yang memiliki kecerdasan spiritual, emosional, dan intelektual sesuai profil pelajar Pancasila. Terus kita masuk di punya prakarsa perubahan itu yang tadi kita ada sharing untuk kita sepakati. Di mau tingkatkan atau mengembangkan apa di pas pembelajaran. Jadi mungkin itu pas ya, kita sepakat yang tadi Ibu Umi sudah sampaikan. Sepakat Pak Ketua. Mantap. Ibu Ismi. Mantap, Pak. Oke, kalau begitu kita bisa lanjut ke bagian yang ketiganya itu, yaitu kita merancang satu rencana perubahan sesuai alur bakca, lengkap menggunakan kanvas. Jadi yang tadi ada kurang lebih ada 5 slide kok.
yang tadi sudah di-sharing. Itu kalau yang tadi saya punya itu memang saya sudah sampai di bagian yang B itu, baru pertama itu membuat pertanyaan. Jadi kayak tadi untuk, mewujudkan kreativitas itu tadi saya sudah sampai di membuat pertanyaannya itu saya sudah buat apa yang harus saya lakukan dalam mengembangkan, media untuk meningkatkan kreativitas siswa, gitu. Nah, jadi kalau kita punya ini kan, kita mau mengembangkan pelajaran yang menyenangkan, terus integrasi dengan alam sekitar dan teknologi dalam meningkatkan kreativitas. Berarti kita harus mulai dengan pertanyaan, gitu. Jadi mungkin ada masukan dari ibu-ibu, bagian B-nya ini, bagian membuat pertanyaan utama yang menentukan arah penyelidikan dan mendefinisikan tujuan juga. Mungkin kita bisa langsung berbagi supaya nanti Ibu Umi bisa catat. Jadi dia punya poinnya itu di mengembangkan pembelajaran menyenangkan dengan meningkatkan di kreativitas juga anak-anak. Itu poinnya supaya kita jangan terlalu keluar. Dibuat pertanyaan. Silakan Ibu-ibu. Mungkin dari saya ini Ibu Umi bisa dituliskan kok, atau nanti langsung ketik kok. Dari saya untuk B-nya ini, Iya, Pak. pertanyaan, kayaknya ini mirip-mirip dengan saya punya, jadi bisa saya tambahkan, apa yang harus saya lakukan dalam mengembangkan media pembelajaran untuk pembelajaran yang menyenangkan dan meningkatkan kreativitas anak. Itu pertanyaan pertama. Iya, boleh tambahkan di kolom chat, Pak. Oke, siap. Mungkin silakan dari ibu-ibu yang lain bisa ditambahkan. Baik ibu-ibu, jadi ada di kolom sebelah lagi itu ada tindakan atau penyelidikan ya. Jadi untuk saya punya itu nanti bisa
tulis saja, berdiskusi bersama teman CGP dan juga teman-teman di sekolah untuk mengembangkan seperti itu. Iya, Pak Charles. Itu terus mungkin bisa ditambahkan dengan mencari referensi pembelajaran Jadi, dari berbagai sumber. iya, siap. Itu yang di bagian mananya, Pak? Di kolom sebelahnya, Ibu. Di tindakan. Tindakan atau Ya, penyelidikan. ditindakan. Ya, jadi semua Oh, bagian itu berarti, ada tindakannya, pertanyaan dan tindakan. berarti masih yang buat pertanyaan utama itu, yang di bagian B. Oke, berarti B kita sudah ada 2 dari Ibu Elok, sudah ada 1. Bagaimana kreativitas guru dalam mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan. Iya, berarti ini juga hampir sama ya. Apa yang harus kita lakukan begitu ya. Hampir sama dengan saya punya. Jadi pertanyaannya jadi 1 saja. Iya, boleh kita Pilih. ini kita gunakan kan kasih kecil. Itu pertanyaan yang buat pertanyaan utama antara Pak Charles dengan Ibu Elok itu sama sebenarnya intinya. Iya. Ya. Paling Kita bisa pakai salah satu saja. Terus dia punya daftar tindakan itu berdiskusi bersama CGP ataupun rekan sejawat. Dan mencari referensi untuk mengetahui pengembangan pembelajaran yang menyenangkan dan meningkatkan kreativitas. Mencari literasi untuk mengembangkan saja, Pak. Iya. Referensinya ya, oke. Ya. Mencari literasi, referensi, terus kita diskusi juga dengan CGP atau teman rekan sejawat juga itu bisa masuk. Dengan komunitas belajar. Iya. Oke, sudah fix ya yang buat pertanyaan. Ya, kita masuk di A-nya, ambil pelajaran itu. Ambil pelajaran. Itu juga, ya. Ini mungkin yang ambil pelajaran itu ini ada aktivitas. Baik, Ibu-ibu, jadi untuk yang bagian ambil tindakan kok. Ya. Ya, ini sudah lebih ke apa yang harus kita lakukan begitu. Jadi untuk pertanyaan yang apa yang harus saya lakukan di bagian ambil tindakan itu, karena kita ada 2 yang kita mau tingkatkan. Pembelajaran yang menyenangkan dengan meningkatkan kreativitas anak. Jadi ini ada hubungannya dengan sarana prasarana dengan kondisi kelas. Jadi mungkin pertanyaan bagian ambil tindakannya itu mungkin sarana atau media apa yang kita gunakan, yang saya akan gunakan. Dan pertanyaan kedua dari saya itu mungkin model pembelajaran seperti apa begitu yang akan kita gunakan di dalam kelas. Jadi ada nanti menjawab yang menyenangkannya, terus menjawab yang media tadi.
Jadi satunya sarana prasarana apa yang kita gunakan, jadi terus yang keduanya itu model seperti apa yang saya gunakan, model pembelajaran supaya menyenangkan, dengan yang satu menjawab yang medianya tadi. Jadi ada 2 pertanyaan. Itu dari saya punya mungkin. Ibu-ibu silakan. Mau titip kok di Salome. Mak, titip. Jadi saya makan dulu. Tidak lah Mama, ini ada live nih. Ya, kalau dari saya sendiri untuk poin nomor 2 itu kita lebih fokus ke objek apa yang kita jadikan tujuan. Misalkan kayak guru yang kreatif tadi, berarti kira-kira siapa di sekolah yang sudah melakukan pembelajaran secara kreatif. Itu yang kita jadikan contoh, lalu nanti kita gali di bagian tindakannya gitu. Oh iya, baik Ibu, melanjutkan Pak Charles lagi ke toilet, izin untuk melanjutkan pandu. Iya, mungkin seperti yang tadi Ibu Umi bilang, kita menentukan dulu dari prakarsanya, yaitu tentang pembelajaran kreatif. Yang pertama sudah ada bagaimana mengembangkan, yang pertanyaan alur yang kedua, A-nya ambil pelajarannya. Itu kalau dari Pak Charles tadi sudah, Ibu Umi punya sudah. Kalau dari saya mungkin kalau saya punya itu kayak strategi atau aktivitas apa begitu yang bisa dilakukan agar agar pembelajaran itu menjadi menyenangkan atau dapat meningkatkan kreativitas dari peserta didik. Mungkin kalau dari saya itu yang bagian ambil pelajarannya. Atau mungkin bagaimana, ada masukan dari Ibu Ismi ya, atau tambahan dari yang lain, silahkan. Oke, silahkan Ibu Ismi. Mungkin kalau saya punya itu kan karena di TK Bu ya. Terus ini tadi visinya, terus prakarsanya juga ada tentang kreativitas. Jadi kalau saya punya itu mungkin pembelajaran apa yang menarik sehingga apa ya? Kegiatan apa yang menarik sehingga mereka bisa kreatif? Kok? Masih blank-blank.
pembelajaran apa yang membuat mereka lebih kreatif? Nanti di tindakannya mungkin pembelajaran yang bisa berkolaborasi antar teman di dalam kelas. Tindakannya. Iya, Ibu. Di bagian A itu sesuai dengan petunjuknya, sesuai dengan kerangka tahapan belajarnya. A itu pertanyaan di tahap ini itu adalah pertanyaan lanjutan untuk menemukan kekuatan atau aset potensial kegiatan penyelidikan lewat kegiatan penyelidikan, identifikasi atau mengapresiasi yang terbaik dari apa yang telah ada, menemukan inti positif. Tiap pertanyaan dibuat dengan hati-hati dan bernada positif. Ini mungkin kita lebih ke menggali apa yang bisa kita kenali atau kekuatan apa yang bisa digunakan agar bisa menjawab atau melanjutkan pertanyaan dari yang pertama. Mungkin seperti itu. Iya, Bapak Ibu, yang pertanyaan lanjutan yang kedua. Iya, Pak Charles. Oke. Silakan, Pak. Maaf. Ya, setelah mungkin kita tahu di strategi apa yang kita dapat diterapkan, kita juga mungkin pertanyaan di bagian ambil pelajaran ini, media apa yang kita bisa gunakan untuk meningkatkan pembelajaran yang menyenangkan dan kreatif itu. Di bagian B-nya kok bisa. Terus kalau begitu nanti tindakannya apa, Pak? Iya. Itu nanti tindakannya apa? Ya, di tindakannya itu di yang kolom sebelah itu kita bisa mencari referensi media pembelajaran yang menyenangkan. Iya, bisa juga berupa survei ke guru-guru yang sudah mungkin melakukan pembelajaran yang kreatif, kayak gitu-gitu. Ya. Sudah catat, Pak. Ini semua waktu. Ya. Semua game over nih. Bisa ya media semua game pembelajaran. over. Iya. Sudah lanjut sudah, Pak. Lanjut yang digali mimpi. Iya. Oke, silakan, Bu. Jadi kalau
Bagian gali mimpi ini berarti kita semacam punya impian begitu. Kalau misalkan yang kita impikan melakukan pembelajaran kreatif, nanti terciptanya suasana seperti apa gitu. Jadi bayang-bayang kita seperti apa, gitu ya kurang lebih. Iya, kayak kalau dari saya gali mimpi itu mungkin seperti kayak impian kita terkait kalau sudah kita menerapkan ini nih hasilnya ke anak-anak itu seperti apa. Iya. Mungkin ada yang lain. Oke, silakan Pak Charles. Ya, jadi langsung saja mungkin ke yang tadi sudah disampaikan kita punya harapan begitu. Jadi di pembagian pertanyaan itu mungkin hal-hal apa saja yang kita harapkan atau anak-anak itu akan pelajari begitu. Mungkin dia punya kata-kata ibu-ibu bisa sempurnakan hal-hal baru apa yang bisa anak-anak pelajari begitu. Atau bagaimana, Ibu? Iya benar Bapak. Seperti itu. Mungkin ada tambahan dari ibu-ibu atau kita langsung kayak seperti ada masukan ditulis di kolom komentar di chatnya supaya Ibu Umi bisa lihat dan menyatukan persepsi kita. Oke. Sebenarnya memang kita ini mengerti ya ini Bapak Ibu, hanya kayak mau merumuskan di kata tuh kayak sulit gitu. Kayak susah sekali. Kita mengerti deh Pak alur, hanya merumuskan kalimatnya ini kayak kadang kayak sulit. Oke, baik Pak Charles. Mungkin yang di kolom chat Pak Charles ini itu yang bagian gali mimpi ya, sudah di bagian G. Kemudian yang dengan Ibu Umi punya juga sama. Jadi kebiasaan baru apa ya baru yang terjadi jika pembelajaran dapat meningkatkan anak telah berjalan dengan baik. Benar. Sama dengan hal baru apa saja yang siswa dapat jika menggunakan menggunakan pengembangan media yang diterapkan. Dia punya tindakannya membuat tabel pengamatan hal-hal yang dipelajari siswa. Oke, jadi ketika mereka sudah kita sebagai pendidik sudah menerapkan media yang kreatif kepada siswa, mereka menjadi seperti apa begitu perubahan yang terjadi. Ini seperti itu. Jadi mungkin kalau dari saya yang pertama
pada daftar tindakan itu mungkin siswa lebih termotivasi dalam mengikuti proses pembelajaran. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain, berarti dia punya pertanyaannya sudah, sekarang dia punya tindakan. Tindakannya 2, membuat analisis perbandingan sebelum dan sesudah menggunakan. Ya, benar, Pak Charles. Oke. Ini sudah, berarti di dalam tabel tindakan itu ada 2 tabel lagi. 2 anak tabel di dalam yang berisi sebelum dan sesudah, begitu Pak? Atau bagaimana? Oh, yang ini, yang daftar tindakan 2 itu Ibu? Nah, itu yang pertanyaan kedua. Jadi kan yang tadi saya punya ada 2 pertanyaan, hal-hal baru dengan sejauh mana itu. Jadi yang hal-hal baru itu daftar tindakan yang kita lakukan, membuat tabel pengamatan hal-hal yang dipelajari siswa. Terus yang sejauh mana perbandingan itu, daftar tindakannya itu yang kita buat analisis perbandingan mungkin sebelum dan sesudah. Baik, sisa 10 menit nih kita Ibu Betty, kita lanjut ya. Ya, lanjut saja sih, kata saya harus baca lagi dan Iya, Ibu Umi nanti akan buat di konsep sederhana di PPT juga. Jadi kita lanjut di tahapan yang berikutnya itu jabarkan rencana. Setelah gali mimpi, selanjutnya jabarkan rencana. Di J-nya, Pak. Belum selesai kok, Mak. Sekarang lanjut yang di bagian C, Pak. Dijabarkan rencana itu. Mungkin yang pertama, baik Ibu, ya mungkin daftar pertanyaannya, apa langkah yang kita lakukan dalam meningkatkan itu. Jadi langkah apa yang kita akan buat. Gitu. Itu pertanyaan yang pertama dengan ilmunya. Yang kedua itu terus ketersediaan itu ada tidak media yang kita menggunakan. Kalau itu saya punya 2 itu sih sebenarnya. Langkah apa yang kita mau lakukan dan apakah media itu ketersediaannya ada. Itu baru pertanyaannya, Pak. Terus tindakannya, Pak. Ini masih pikir Ibu. Mungkin bisa ditulis di kolom ini kok Pak, soalnya di sini agak di rumah ribut. Bosan bisa dengar jam begini. Yang mungkin yang tindakan yang langkah pertama itu tindakannya bisa memakai ini Pak, membuat peta konsep. Peta konsep dari pemikirannya anak-anak. Mungkin izin tindakan yang pertama, apa langkah yang dilakukan dalam upaya mengembangkan pembelajaran yang menyenangkan dan kreatif, yaitu dengan merancang pembelajaran duluan terlebih dahulu. Ya, mungkin dari saya seperti itu. Ya, baik, kita pakai yang tadi Ibu Beatrix punya, bagus, bisa langsung menjawab ya. Yang tadi saya buat itu langkah. Terus yang kedua ini, pertanyaan kedua ini, ketersediaan sarana. Ini mungkin
dia punya tindakan itu kita buat semacam tabel ketersediaan media begitu, yang mendukung kita punya pembelajaran. Jadi tindakannya itu membuat tabel ketersediaan sarana prasarana. Bisa kok Ibu-ibu? Oke, kalau gitu kayaknya kita langsung ke terakhir, Sa. Kita pakai 2 tahan, Sa, nanti baru mungkin malam kita pikir-pikir bisa kita nanti share ke teman-teman di grup. Kita lanjut ke bagian yang terakhir. Ibu Beatrix izin ya, Ibu Beatrix kita lanjut ya. Yang eksekusi itu, atur eksekusi itu. Yang atur eksekusi saya punya, saya buat itu pihak mana yang dilibatkan. Pihak mana yang dilibatkan dalam pengembangan pembelajaran tersebut. Itu yang pertama. Mungkin dari ibu-ibu yang lain, silakan. Itu mungkin kalau atur eksekusi itu kan sudah pelaksanaannya, Pak. Jadi sudah Pak punya satu sudah itu. Nanti tindakannya itu kan pasti mengajak rekan sejawat, sesama guru, kepala sekolah, atau pihak yang berkepentingan. Itu sudah Pak, tutup. Game over. Izin Bapak Ibu, kalau untuk saya yang terakhir itu kayak kalau di saya punya tugas yang saya kumpul itu siapa yang dapat memantau saya begitu, maksudnya siapa yang menjadi atau siapa yang bisa menilai bahwa setiap pembelajaran itu tuh sudah menyenangkan atau belum, atau kriteria apa kriteria yang sudah apa kriteria yang bisa diterapkan begitu untuk menentukan bahwa pembelajaran ini menyenangkan atau tidak begitu. Oh, itu mungkin Ibu kita buat pihak yang memonitoring bagian terakhir kok. Ya, ya, jadi nanti dia yang memberikan evaluasi begitu. Ya, siapa yang berperan untuk kemana di perusahaan? Memonitoring. Ya, memonitoring. Berarti bisa 2, Bu, dari Ibu Yulian, dari Ibu Beatrix dengan Pak Charles. Boleh. Siap. Boleh. Makanya beta lihat dari beta pun tugas begitu. Yang dari tugas itu saya punya itu menjadi guru yang kreatif toh. Jadi yang pertama apa yang harus saya lakukan, yang kedua aktivitas apa saja, apa hal baru yang saya bayangkan ketika saya sudah menjadi guru yang mandiri dan ini, kemudian apa langkah awal, kemudian yang terakhir siapa yang dapat memantau saya. Iya. Siap. Iya, begitu. Nanti daftar tindakan yang mungkin bisa disampaikan supaya Ibu Umi fix kita tutup. Oke, kalau siapa yang dapat memantau berarti kepala sekolah dan teman sejawat. Dan juga siswa-siswi karena kan ini kan pembelajaran menyenangkan, jadi pasti kita harus buat refleksi. Siap. Berarti untuk satu itu pihak yang dilibatkan itu juga kepala sekolah, rekan sejawat, terus termasuk dengan peserta didik karena iya, peserta didik. Berarti sama, bisa semua. Siap. Bisa. Mantap. Berarti kita pun diskusi selesai. Nanti Ibu Ubi bisa buat dia punya seperti biasa PPT-nya. Siap. Terus tindakan tadi apa terakhir yang tadi? Iya, Ibu. Yang atur eksekusi itu tindakannya apa tadi? Tadi melibatkan kepala sekolah, rekan guru dan peserta didik.
Terus mungkin sebentar ibu-ibu mungkin ada baca-baca dan bisa ada ide baru, kita bisa mungkin share di grup kita share sama-sama. Nanti kita izin juga di Ibu Tuti, mungkin ada kita diskusi sedikit nanti bisa langsung saja di grup atau bisa langsung japri ke Ibu Umi nanti. Ibu Umi buatkan dia punya PPT dan mungkin bisa di-share nanti kembali ke grup kita. Mungkin itu saja karena waktu sudah habis. Kita akan bergabung ke grup room utama. Terima kasih banyak Ibu Beatrix, Ibu Ismi, Ibu Umi, dan Ibu Elok. Ibu Elok kayaknya kendala jaringan kok. Pak, kami izin sholat dulu Pak ya. Siap. Oke. Kita close ya. Ya. Baik, Bapak dan Ibu. Halo. Pak Charles, kelompok 2. Sudah Bapak, sudah selesai. Oh ya, silakan kembali ke ruang utama ya. Siap, siap.